Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Saiful Mujab selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Umum, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Lulu Imro'atul Hasanah, Maulana Ishak dan Vina Nur Azizah. Di sini kami akan mempresentasikan tentang rasionalisme filsafat berbasis pengalaman. 1. Pengertian rasionalisme. Secara etimologi, rasionalisme berasal dari kata bahasa Inggris. Rationalism berakar dari kata dalam bahasa Latin ratio yang memiliki arti akar. Menurut A.R. Racai, sesuai dengan akar katanya, rasionalisme adalah sebuah pandangan yang beranggapan bahwa akal sebagai sumber dari pengetahuan dan pembenaran. Secara terminologis, aliran rasionalisme merupakan aliran yang berpegang pada prinsip bahwa akal harus dijadikan sebagai peranan utama dalam sebuah penjelasan. Di dalam rasionalisme menekankan akal budi rasio sebagai sumber yang utama, sedangkan pengalaman hanya dipakai untuk mempertegas pengetahuan yang diperoleh akal. 2. Sejarah pemikiran rasionalisme. Rasionalisme lahir sebagai reaksi terhadap dominasi gereja pada abad pertengahan Kristen di Barat. Munculnya rasionalisme ini menandai perubahan dalam sejarah perkembangan filsafat, karena aliran yang dibawa Descartes ini adalah cikal bakal zaman modern dalam sejarah perkembangan filsafat. Kata modern di sini hanya digunakan untuk menunjukkan suatu filsafat yang mempunyai corak yang amat berbeda, bahkan berlawanan dengan corak filsafat pada abad pertengahan Kristen. Corak berbeda yang dimaksudkan di sini adalah dianutnya kembali rasionalisme seperti pada masa Yunani kuno. Gagasan itu disertai argumen yang kuat oleh Descartes. Oleh karena itu, pemikiran Descartes sering juga disebut bercorak Renaissance, yaitu kebangkitan rasionalisme seperti pada masa Yunani terulang kembali. Pengaruh keimanan Kristen yang begitu kuat pada abad pertengahan telah membuat para pemikir takut mengemukakan pemikirannya yang berbeda dengan tokoh gereja. Descartes telah lama merasa tidak puas dengan perkembangan filsafat yang sangat lamban dan memakan banyak korban. Ia melihat tokoh-tokoh gereja yang mengatasnamakan agama telah menyebabkan lamanya perkembangan itu. Ia ingin filsafat dilepas dari dominasi agama Kristen. Ia ingin filsafat dikembalikan pada semangat filsafat Yunani, yaitu filsafat yang berbasis pada akal. Zaman rasionalisme berlangsung dari pertengahan abad ke-17 sampai akhir abad ke-18. Pada zaman ini, hal yang khas bagi ilmu pengetahuan adalah penggunaan yang eksklusif daya akal budi rasio untuk menemukan kebenaran. Ternyata, penggunaan akal budi yang demikian tidak sia-sia melihat tambahan ilmu pengetahuan yang besar sekali akibat perkembangan yang pesat dari ilmu-ilmu alam. Maka tidak heran bahwa pada abad-abad berikut, orang-orang yang terpelajar makin percaya pada akal budi mereka sebagai sumber kebenaran tentang hidup dan dunia. 3. Kelebihan dan kekurangan rasionalisme. Kelebihan rasionalisme dalam menalar dan menjelaskan pemahaman yang rumit. Rasionalisme memberikan kontribusi pada mereka untuk mempelajari masalah filosofis. Rasionalisme berpikir menjelaskan dan menekankan akal budi sebagai karunia lebih yang dimiliki manusia yang mampu digunakan untuk menyusun sistem kefilsafatan yang berasal dari manusia. Kekurangan rasionalisme. Adapun kelemahan rasionalisme adalah memahami objek di luar cakupan rasionalitas sehingga dapat menimbulkan adanya kritik yang tajam serta dapat memulai permusuhan baru dengan sesama pemikir filsafat yang kurang setuju mengenai sistem filosofis yang subjektif tersebut. Doktrin dari filsafat rasionalisme lebih cenderung mementingkan subjek daripada objek, sehingga rasionalisme hanya berpikir melalui akal budinya saja tanpa memperhatikan objek rasional secara peka. 4. Tokoh penganut paham rasionalisme. 1. Plato. Menurut Plato, satu-satunya pengetahuan sejati adalah apa yang dimaksud sebagai episteme, yaitu pengetahuan tunggal dan tak berubah sesuai dengan ide-ide abadi. Hal-hal yang diketahui melalui panca indera merupakan tiruan yang tidak utuh. Hanya ide-idenya saja yang bersifat nyata dan sempurna yang ditangkap oleh daya pikir manusia. Maka pengetahuan bagi Plato adalah hasil ingatan yang melekat pada manusia. Pengetahuan adalah kumpulan ingatan terpendam dalam benak manusia. Dengan demikian, Plato berpendapat untuk mengetahui suatu
dan menyelidiki sesuatu hingga mencapai pengetahuan, yakni bertumpu pada akal budi yang bersumber dari ide-ide abadi. 2. René Descartes. Descartes menganggap keraguan terhadap segala sesuatu diperlukan guna memperoleh keyakinan dan pengetahuan. Bagi Descartes, inilah metode filsafat yang tepat. Descartes beranggapan bahwa hanya akal budi yang dapat membuktikan terhadap dasar bagi pengetahuan, kepastian, dan keyakinan yang bersumber pada ide yang jelas dan tepat. 3. Baru Spinoza. Spinoza mengatakan bahwa dalil-dalil ilmu ukur merupakan kebenaran-kebenaran yang tidak perlu dibuktikan lagi. Spinoza meyakini jika seseorang memahami makna yang dikandung oleh kata-kata yang dipergunakan dalam ilmu ukur, maka akan memahami makna yang terkandung dalam pernyataan. Seperti pada salah satu pernyataan, sebuah garis lurus merupakan jarak terdekat di antara dua buah titik. Maka kita harus mengakui kebenaran pernyataan tersebut, kebenaran yang menjadi aksioma. 4. Gottfried Wilhelm Leibniz. Leibniz mengungkapkan bahwa pengetahuan alam semesta telah ada dalam diri manusia sebagai bawahan. Pengalaman indrawi merupakan hasil eksploitasi akal, pikiran yang kemudian melahirkan pengetahuan di luar dirinya. Leibniz menegaskan bahwa pengalaman sendiri bukanlah sumber pengetahuan, melainkan pengetahuan tingkat pertama. Sumber pengetahuan adalah akal atau pikiran. Filsuf Jerman ini beranggapan bahwa kebenaran terbagi atas dua bagian, yakni kebenaran yang nyata berdasarkan pengalaman dan kebenaran yang berdasarkan akal manusia. Ajarannya terkenal dengan istilah monade yang merupakan pusat-pusat yang tidak mempunyai luas dan tidak bersifat keadaan seperti roh atau jiwa manusia. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.